Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai lanjutan dari video sebelumnya mengenai pra-peradilan. Tentu teman-teman semua, bagi yang sudah menonton video saya sebelumnya, ya, sudah memahami terkait apa itu pra-peradilan. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan materi mengenai masih ada kaitannya dengan pra-peradilan, ya. Yaitu siapa saja orang yang berhak untuk mengajukan upaya pra-peradilan. Nah, sebelum saya membahas lebih jauh mengenai hal tersebut, bagi teman-teman semua yang baru pertama kali menonton video ini, saya persilahkan untuk mengklik tombol subscribe terlebih dahulu, ya. Itu merupakan bentuk support, ya, supaya saya bisa lebih aktif lagi membuat konten video-video hukum atau konten video-video yang lainnya, ya, yang mudah-mudahan juga bisa bermanfaat. Teman-teman, pra-peradilan itu merupakan salah satu sarana di dalam suatu peradilan, ya, yang mana seseorang itu bisa melakukan upaya pra-peradilan. Jadi sebelum dia diadili di pengadilan, ada yang namanya pra-peradilan. Apa tujuan daripada pra-peradilan itu? Sekali lagi, pada video sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa pra-peradilan ini yaitu adalah memeriksa terkait sah atau tidaknya suatu penahanan, ya, ataupun suatu penyidikan, begitu, ya, ataupun suatu penuntutan. Nah, pada video kali ini yaitu saya ingin bahas tentang siapa saja yang Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai siapa saja pihak atau orang yang dapat melakukan upaya pra-peradilan, ya, di suatu pengadilan. Nah, jadi ada 3 di dalam pasal 79 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang mana orang yang berhak melakukan upaya pra-peradilan diantaranya adalah 1 tersangka, ya, atau keluarganya, atau kuasanya, atau kuasa hukumnya. Jadi upaya pra-peradilan ini bisa dilakukan oleh tersangka itu sendiri, ya, manakala dia ditahan, dia melakukan upaya pra-peradilan ke pengadilan tentunya, ya. Nah, atau barangkali tersangkanya mungkin tidak paham atau tidak mengerti terkait apa yang dimaksud dengan pra-peradilan, bisa saja dari keluarganya. Keluarganya itu menurut pasal 79 itu berhak untuk melakukan upaya pra-peradilan, ya, untuk menguji apakah sah atau tidak penahanannya, ya, terkait perkara yang dia jadikan sebagai tersangka, ataupun pihak dari kuasa hukumnya. Jadi ketika tersangka itu sudah diamanatkan melalui yang namanya surat kuasa khusus, ya, dikuasakan oleh tersangka tersebut, maka advokat atau pengacara tersebut berhak untuk melakukan upaya pra-peradilan, ya. Selanjutnya, siapa lagi yang berhak melakukan upaya peradilan selain tersangka ataupun keluarganya ataupun kuasa hukumnya? Yang kedua yaitu adalah dari pihak kejaksaan. Jadi kejaksaan pun juga berhak untuk melakukan upaya pra-peradilan. Yang mana ketika seorang jaksa melihat ketika kasusnya, yaitu misalkan adanya penghentian penuntutan, ya, maka dia berhak untuk melakukan upaya pra-peradilan, ya. Selanjutnya selain jaksa juga, adapun pihak selanjutnya yaitu adalah pihak kepolisian itu sendiri. Jadi berhak untuk melakukan upaya peradilan manakala ketika perkaranya itu ternyata misalkan terjadi tidak dilanjutkan, begitu, ya, atau berhenti. Nah, maka pihak penyidik ini atau pihak kepolisian ini juga berhak untuk melakukan upaya pra-peradilan. Nah, lantas apakah cuma 3 pihak saja yang dapat melakukan upaya pra-peradilan? Tidak. Ada satu lagi yaitu pihak ketiga. Yaitu pihak ketiga ini ada di dalam pasal 80 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang mana pihak ketiga ini itu dia adalah orang yang misalkan dalam suatu perkara pidana dia adalah menjadi seorang saksi dalam kejadian pidana tersebut. Nah, saksi ini dia juga berhak untuk melakukan upaya pra-peradilan. Nah, ketika misalnya perkara tidak berlanjut, maka dia bisa melakukan upaya peradilan. Kenapa perkaranya diberhentikan, gitu, ya? Atau ada hal-hal lain yang menjadikan urgent atau concern daripada pihak ketiga itu sendiri. Nah, video singkat kali ini cukup membahas mengenai siapa saja yang dapat melakukan upaya pra-peradilan. Mudah-mudahan teman-teman semua yang menonton video ini dapat memahami, ya, barangkali baru tahu bahwa pra-peradilan itu bisa dilakukan hanya oleh tersangkanya atau dari kejaksaan, tidak. Jadi saksi pun itu bisa melakukan upaya pra-peradilan.
Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bagi Anda yang mungkin ada pertanyaan-pertanyaan seputar hukum ya ataupun tentang peradilan, silakan untuk menanyakan di kolom komentar. Insya Allah pada video berikutnya nanti akan saya jawab. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.